Ribuan nelayan yang tergabung dalam koalisi sipil untuk keadilan pesisir berunjuk rasa di kantor Gubernur Bangka Belitung. Masa menuntut puncak kekecewaan nelayan atas ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap tuntutan nelayan yang sudah disampaikan berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani penambangan ilegal sangat mengganggu nelayan karena berada di zona tangkap ikan. Di pesisir Batu Belubang, Pantai Sampur, benturan kepentingan antara nelayan tradisional dan penambang timah menjadi potret nyata dari perebutan ruang laut di Indonesia. Laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, kini berubah fungsi menjadi wilayah eksploitasi mineral. Dua sistem ekonomi dengan logika yang berbeda, produksi pangan berbasis ekologi dan ekstraksi sumber daya berbasis komoditas berjalan berdampingan tanpa kendali tata kelola yang jelas. Konflik ini menunjukkan bagaimana kebijakan pengelolaan laut seringkali lebih berpihak pada kepentingan jangka pendek ekonomi ketimbang keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Siapa Pak? Ferry. Lama Om, berapa tahun nggak Pak? Tahun lah, nelayannya lah. Bapak sama bakal jadi nelayan? 7 tahun atau ini. 7 tahunan Om. Sebuah laporan media bertanggal 27 Mei 2022 oleh Jejak Kriminal mengonfirmasi fakta ini dengan tajuk tegas. Pantai Sampur dijadikan kawasan tambang timah. Dalam laporan itu disebutkan dua hal penting. Pertama, dorongan ekonomi karena harga biji timah yang semakin mahal. Dan kedua, pernyataan jujur sekaligus mengerikan, tidak ada efek jera dengan hukum. Kalimat ini menegaskan bahwa perusakan lingkungan bukan sekedar masalah teknis, tapi cerminan dari kegagalan struktural hukum yang absen di laut sendiri. Bantuan pemerintah belum ada. Silakan turun sendiri. Tadi udah ya. Dari sendiri paling ada pihak swasta kan yang bantu. Ya swasta berarti ada. Menurut Komisi HPK seharusnya dilakukan pemerintah untuk membantu nelayan kecil menghadapi tantangan ini. Ada tidak yang harus dibantu pemerintah gitu? Ada lah. Dari Kayak segi apa? misalnya mesin, jaring. Oh, kalau bagian mereka apa yang dibantu? Bagian mereka kecil itu bantuan mewaring lagi. Ada gitu yang dari situ ada dapat bantuan. Ada yang dapat bantuan. Paling macam kayak apa ini pebar. Lebar lah, penjaring kalau buat pesisir nih. Jaring banyak sering di sini di gudang nih. Menurut Bapak sama itu nih, ada nggak undang-undang untuk pemerintah gitu supaya bisa lebih mensejahterakan para nelayan nih? Ini kan ada tambang laut nih Pak ya. Ini sangat menghalangi Bapak ada Pak? Kalau untuk nelayan sih sangat menghalangi. Tapi kalau untuk timah ya nggak menghalangi. Ini kan karena mereka nambang supaya ada satu jadi kan ada. Apabila angin berubah kan airnya kan larinya ke depan. Apabila angin berubah harusnya juga berubah larinya ke atas. Iya. Ada nggak perseteruan antara orang yang Nggak nambang ada. sama Bapak? Nggak?
sangat berpengaruh karena di laut para nelayan. Pantai Sampur bukan sekedar kisah lokal, tapi potret nasional tentang bagaimana kita memperlakukan laut sebagai ruang hidup atau sekedar ladang tambang. Jika hukum terus tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka setiap gelombang yang pecah di pantai adalah jeritan ekosistem yang menuntut keadilan. Dokumenter ini mengingatkan kita bahwa laut bukan milik siapa yang kuat, melainkan warisan generasi yang wajib dijaga. Menyelamatkan Pantai Sampur berarti menyelamatkan makna kedaulatan maritim, sebelum laut sepenuhnya bungkam di bawah lumpur timah.